Ya, makanya benturan di sate, digoreng. Aduh, janganlah, kita edukasi. Ya betul nih, Pak Inditigo ya, dikasih pencerahan, enlightenment ya. Disyahadatkan, Bang. Ya betul juga ya. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau mau menyembah Allah, ya syahadat sekalian aja ke masjid. Itu. Itu pas itu udah. Ya. Jadi nggak nggak abu-abu, hitam-hitam, putih-putih gitu. Mau menyembah Allah ya udah di masjid aja syahadat. Ya, betul ya. Setuju ya? Ya. Kamu takut buat room diskusi. Loh, kami ini berdiskusi sejak 2013, offline dan online. Ya, beberapa waktu yang lalu saya diskusi di Surabaya. Sebelumnya di Bandung. Ya, saya pernah diskusi ke masjid. Ya, kalau sama teman-teman muslim kebanyakan itu di kafe sambil ngopi. Ya, online ya sering online. Ya. Kenapa ini? Ya, di sini kan juga kita bisa diskusi ya, dua arah, saya nggak selalu satu arah aja. Ya, teman-teman tadi perhatikan ya, ada teman-teman yang naik kan. Bukan cuma muslim, ada Kristen juga yang naik. Ya, kita coba diskusi aja. Ya, coba tunjukkan ya referensinya. Allah itu generic name. Coba tampilkan referensinya. Kamusnya atau yang dipakai yang mana? Gitu loh. Kamus nih. Ya. Kalau nggak ada ya pantas dibilang hoax gitu loh. Naikkan Oten yang bilang Allah Bapak. Ini teman-teman yang mau naik aja gitu kan. Ayo coba kita diskusi ya. Saya muslim sudah catat nomor WA adminnya, Bang. Iya Pak Setara, kalau mau pesan aja ya. Ini banyak juga sih muslim yang dari tahun lalu ya mau pesan gitu. Tapi memang baru kemarin ya, itu adminnya tuh udah siap dengan SOP buat pengiriman. Jadi baru kemarin gitu kami sebar link. Ya. Nanti teman-teman kalau mau pesan ya perhatikan ya. Misalnya pesan 2 buku, satunya kan 350 ya. Berarti teman-teman transfernya itu 700.000. Nah, nanti begitu dapat kan itu ada ongkir. Nah, ongkirnya itu teman-teman harus COD, harus bayar gitu ya di tempat. Jadi kalau teman-teman ada di Jakarta juga atau di Bekasi ya cuma 10.000 karena kami ada di Jakarta. Tapi kalau teman-teman di Papua, ada yang dari Amerika ya, itu ada oma-oma muslimah yang pesen, itu pasti kan beda gitu. Jadi ongkirnya beda. Ya kami bedain, tergantung nanti di mana tempat teman-teman berada. Oke, semoga jelas ya. Saya di Cirebon mau. Oke, teman-teman jangan khawatir. Ya. Ini pasti kami akan terus cetak ya. Cetakan pertama itu mohon maaf hanya 200 buku ya, dan butuh waktu 1,5 bulan. Jadi teman-teman, kami itu belum siap ya langsung gitu semua bukunya, enggak. Ini masih dalam percetakan saat ini, butuh waktu. Ini juga akan lebaran gitu, jadi emang ini aja daminya aja tukang embosnya udah pulang kampung. Jadi ini nggak di emboss, nanti teman-teman dapat ini jauh lebih baik ya, covernya lebih menarik ya. Oke.
Ya betul ya, teman-teman yang mau lihat ya, yang ILT3 itu sudah ada kok. Ya, ILT3 itu sudah ada. Cuma bedanya gini ya. eh di Indonesia ini kan ada ILT dan IMB. Ini di sini nggak ada kata Allah. Cuman ini masih pakai PB Yunani. Ya, bukan Aramaik. Ini PB Yunani. Gitu. Nah, kami dari Aramaik. Jadi sumber referensinya sudah beda. Terus yang kedua, ya, kami tampilkan ya di setiap ayatnya itu Aramaiknya bagaimana, cara bacanya bagaimana. Terus kami jelaskan juga di catatan kaki ya, istilah-istilah Aramaik, peribahasa Aramaik itu apa artinya. Nah, kalau teman-teman cek di ILT IMB itu nggak ada. Itu nggak ada. Gitu. Nah, teman-teman silakan kalau emang mau lebih tertarik ke yang lain ya nggak apa-apa, nggak usah beli yang punya kami ya. Oke, teman-teman yang di bawah ini bukan tentang Islam ya, tolong jangan ngutak-ngatik ajaran orang lain. Ini bukan tentang agama lain. Ini tentang ajaran Yeshua asli. Nah, kalau ada saudara-saudara muslim yang mendukung tim Pesita kami, itu karena mereka tahu ya tujuan ini ya, terjemahan ini adalah tujuannya menyajikan terjemahan yang netral, sehingga nantinya ada dampak kedamaian antara Islam sama Kristen. Ya, jadi saudara-saudara muslim itu mendukung kedamaian ini dengan hilangnya kata Allah, ya, hilangnya istilah-istilah Islam di dalam terjemahan. Jadi mereka mendukung. Nah, perhatikan ya, justru yang memblok, justru yang menghalangi proyek ini adalah mereka yang suka bertikai. Ini tadi yang saya bilang sempalan ini. Ya. Bertikai sama Kristen, bertikai sama Muslim, itu mereka ingin terus-terusan tuh. Ya. Tapi jangan khawatir ya, mereka sempalan angkanya itu makin lama makin berkurang. Jangan khawatir. Ya betul, Allah adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa agama, itu betul. Ya, di dalam bahasa Indonesia Allah itu adalah nama Tuhan. Oke? Di dalam bahasa Indonesia. Nah, makanya Kristen sempalan harus belajar menghormati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kalau mau ngomong Allah ini bukan nama, silakan ngomong sama internal gereja masing-masing. Silakan itu. Tapi kalau sudah bicara antar aliran, antar agama, pakai bahasa Indonesia yang baik. Allah itu nama Tuhan. Ya. Nah, di dalam kekristenan nggak ada tuh ajaran untuk menyembah Tuhan yang bernama Allah, bernama Allah. Nggak ada ajaran di dalam kekristenan. Yang ada adalah di ajaran Islam. Paham ya? Ya, Kristen tidak mengajar menyembah Allah, yang ngajarin Muslim. Makanya Krislam di tengah, kalian sempalan ini silakan, kalian mau syahadat silakan. Ya, tidak ada yang melarang kalian. Ya. Cepat atau lambat kalian akan sadar kalian menyebar hoaks. Cuma masalahnya kalian sadarnya kapan? Ya, cepat atau lambat kalian sadar kalian pemecah belah. Kalian di Indonesia ini sukanya ribut. Sadarnya kapan kalian
kami nggak mau maksa, nggak ada paksaan kalian harus sadar malam ini, kalau enggak kami bla 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 bla, enggak. Kalian mau sadar kapanpun terserah kalian, ya. Tapi yang jelas sekali lagi, yang mendukung proyek nasional ini adalah orang-orang yang cinta damai, bukan orang-orang yang sukanya tuh bertengkar, ya. Halo, selamat malam Romo. Shalom. Oh, ini Kristen ya, Ibu Genova ya. Iya, Eh, saya masih nona. Genoveva. Iya, Genoveva. Ya, shalom ya. Ibu asalnya dari mana, Bu? saya campuran Manado Batak, Pak. Wah, Batman. Kayaknya cantik nih. Alah, alah. Iya. Gimana nih? Ada yang mau ditanyakan? Iya, apa ya? Ya, apa ya? Jujur sih bosan ya debat-debat kayak udah Mm-mm. debat kusir terus juga nggak ada ilmunya gitu. Makanya saya pantengin di roomnya Romo terus ini. Mm-mm. Nggak ada Iya, education sama sekali gitu. iya. Yang dapat malah musuh ya, Bu ya. Iya, padahal kan kalau melihat kaum kita di sana itu justru kaum kita itu yang mengawal mereka ibadah. Betul, betul. Iya, saya herannya kenapa di sini kok jadi kayak gini. Merasa, maaf, maaf ya Romo, merasa terzolimi. Lah, kamu ini sebenarnya siapa gitu? Kok kamu datanya mana gitu? Kemarin saya naik di roomnya kakak muslimah dari apa Mm. sukarelawan untuk Palestina ya bener semua Ya. itu. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Iya, Jadi nggak enak ya kalau kita itu hanya karena beda ajaran kita bermusuhan, mm, betul, gitu kan. betul, betul, Nah, besok nih kalau kita musuhan nggak bisa makan ketupat besok. betul, 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 Ya. betul. Jadi teman-teman muslim ya yang bersuka cita ya kan kumpul sama keluarga, apalagi yang sudah pulang jauh-jauh ke kampung halaman, kami ucapkan selamat merayakan hari kemenangan. Mohon maaf lahir batin ya. Minal Semoga aizin. nih lebaran tahun ini sangat berkesan ya Pasti, pasti Romo. gitu. Kalau Bu Feva ini tinggalnya di mana sekarang? Di Manado kah? Enggak, saya di Jakarta Selatan, Cipete. Oh, oke oke. Saya juga di Jakarta, tapi Jakarta Pusat. Oh iya, iya Romo. Iya. Ngomongin Cipete ya, itu saya pernah diundang diskusi di Masjid Mm-mm, Cipete mm-mm, ya. Rupanya yang ngundang saya adalah saudara-saudara Muslim dari Ahmadiyah. Nah, pusatnya mm-mm. di Jakarta itu memang di Masjid Cipete itu. Nah, pada saat itu diskusi, nah saya seorang diri datang gitu kan, oh itu satu ruangan penuh Muslim semua, ada guru-gurunya, ada Betul. pengajar-pengajar pesantrennya mereka gitu, Iya, iya, dan iya. cukup menarik gitu ya. Itu Iya, diskusi seperti itu tuh sebenarnya bagus ya. iya. Jadi justru teman-teman Muslim itu baru tahu gitu. Oh Mm-mm. ternyata ada Kristen yang apa berbahasa Aramaik kitab sucinya Ada. gitu. Jadi mereka itu cukup welcome ya pada saat itu nerima saya, terus kami berdiskusi dengan baik ya. Iya, iya. Itu fun fact lagi Romo, Ustadz Habib Jafar itu Romo kenal nggak? Enggak. Yang ada di apa TikTok sama YouTube, Ustadz Habib Jafar. Iya saya kenal, saya tahu ya, cuma saya Iya, nggak kenal. itu kan dia kan selalu apa mengajak teman-teman Muslim untuk mengkawal teman-teman kita yang sedang bernatal itu di Jakarta.
Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, Iya. Ya, itu kita ini ya majemuk ya. betul. Kita hidup ini harus ya menghargai ya, toleransi ya. Ada teman-teman ibadah ya, kita harus hormati, jangan gangguin gitu kan. Dan pada Betul. saat mereka bersuka cita dengan hari rayanya, kita harus ikut bersuka cita juga bersama dengan Iya, mereka iya, ya. iya, iya, betul. Makanya heran sekali ngelihat ya yang mengaku-ngaku sama seperti saya kan. Tapi kok aduh bawa-bawa yang harus Bapak mengasihi lah begini kayak aduh kamu tuh kontradiktif sekali. Mulut kamu dengan tingkah laku kamu apa tidak sesuai gitu, Romo. Iya, iya, iya. Nah, ini ada teman ya, kayaknya Kristen ya di bawah ya. Pak Kambing Berdarah. Aldo, Kristen Syria itu dibunuh sama Islam. Awetkan dulu biar lancar kau terjemahkan pesitamu tuh. Memangnya kenapa gitu? Kalau misalnya nih ada saudara-saudara Kristen di sana dibunuh, apakah Muslim di sana juga seperti itu? Enggak, teman-teman saya, klien saya, partner saya Muslim, Muslim baik-baik gitu. Nah besok nih saya ke tetangga-tetangga saya yang Muslim, saya pasti dijamu untuk makan ketupat, makan opor, makan yang lain-lain. Betul. Kenapa saya harus terpengaruh dengan Muslim-Muslim yang bertindak radikal? Sebenarnya gini Romo, itu sih provo apa ya? Provokator sih, oknum. Terus terang aja sih. Ya, Terus terang aja. oknum itu. Iya, iya. Nggak tahu dia tuh sebenarnya apa, dari mana, aliran apa kita nggak tahu. Gitu. Iya, maunya itu kita ribut. Oh, di sana Iya, ribut, harus di Indonesia ribut. Ngapain? betul, betul, Gitu loh. betul. Kita di sini baku bersaudara. Ya, kita di sini harus baik-baik satu sama lain. Ya, Mm. beda nih ajaran. Ya nggak apa-apa. Kenapa harus disamakan? Iya, iya, iya. Iya kan? Mm-mm, 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 mm-mm. Gitu. Jadi teman-teman Muslim tolong jangan terprovokasi ya sama Kristen-Kristen Iya, yang saya pikir kurang dewasa lah menyikapi perbedaan ini biar ya. rame Tolong aja. sabar aja ya, sabar. Jangan sampai nih hari kemenangan Iya. kalian jadinya Ah, jadinya terkamiri gara-gara iya. hanya karena ada satu dua oknum seperti ini ya. Abaikan aja udah terserah dia mau ngomong apa kek. Betul. Hmm. Oke, Malu, ya Pak malu, John. malu nggak sih Romo kayak gitu ya kan bawa-bawa nama kaum kita tapi seperti itu malu jujur sih. Ya, betul ya. Ini memang Romo. Oke, ya ini saya jelaskan status saya ya. Jadi saya adalah Kristen ya sejak lahir. Terus saya cari-cari ajaran yang menurut saya tuh srek gitu, ajaran yang asli itu yang seperti apa. Jadi makanya saya keluar masuk gereja sampai saya menemukan ya Kristen Assyria yang dibawa oleh seorang Romo ya yang Hmm. ditabiskan di Australia. Namanya adalah Romo Nicholas Lumbantoruan. Nah, beliau ini ditabiskan di Queensland, Australia. Hmm. Terus beliau di Indonesia mentabiskan saya. Nah, Hmm. saya akhirnya ditabiskan lagi di Queensland Ya. untuk menjadi imam. Makanya saya sejak itu saya dipanggil Romo. Ya, Oh. cuman tahun 2019 ya, Mhm. saya memutuskan untuk tidak ikut dalam organisasi Waduh. gereja. Jadi saya berkarir ya di gereja itu stop ya. Saya menempuh karir sekuler. Jadi Hmm. kalau teman-teman buka di LinkedIn itu ada akun LinkedIn saya Aldo Tulungalo. Saya profesi saya sekarang sebagai penerjemah dan sebagai sales director di perusahaan software Inggris. Iya, iya, Ya makanya dulu tuh ini kan diskusi saya ini kan sejak 2013 gitu iya, ya. iya, Makanya banyak Kristen atau Muslim yang panggil saya Romo. iya. Nah, saya nih sekarang udah tidak lagi memimpin jemaat. Jadi teman-teman biasa aja manggil saya Aldo juga nggak apa-apa Iya. ya. Gitu. Nah, ini banyak yang belum tahu ya status saya seperti ini. Nah, di dalam
menerjemahkan Mm, status itu nggak penting sebenarnya. Ya betul, Romo atau nggak Romo, karena di dalam betul. menerjemahkan Aramaik ke dalam bahasa Indonesia yang dipentingkan adalah kompetensi bahasa. Iya. Ya, percuma kalau misalnya nih saya Romo, jemaat saya ada 10 juta, tapi saya nggak bisa bahasa Indonesia dan saya nggak bisa bahasa Aramaik, percuma. Iya. Ya, nah justru kami ini sekarang ini ya, jadi kami kumpul ya. Nah, sebagian bisa bahasa Aramaik, sebagian bisa bahasa Indonesia. Iya. Gitu. Ya, jadi kami kolaborasi di sini. Ya, Iya. gitu ya teman-teman. Jadi jangan salah paham di sini. Nggak apa-apa, panggil saya nama juga nggak apa-apa. Iya. Ya. Nah, teman-teman kalau tanya gereja saya, nggak usah cari gereja saya. Karena gini, pada saat kami menerjemahkan, tujuan kami hanya memberikan terjemahan yang netral. Tujuan ini betul-betul ya tulus gitu. Jadi bukan berarti gini, ini kami kasih terjemahan begitu kalian pelajari, ayo ikut ibadah di gereja saya. Enggak gitu. Teman-teman yang ada ibadah di gereja misalnya di Gemim, di gereja GKI, di gereja HKBP, tetap aja di sana gitu. Mm-mm. Iya. Nggak perlu cari gereja saya, Iya. Iya. ya. Ya oke, supaya ini Bukan. jelas gitu ya. Sebenarnya bukan karena gerejanya di mana sih, Romo. Lebih tepatnya Hmm. mindsetnya apa ya, sempit. Iya. Low capacity, SDM rendah sih. Gitu. Ya, jadi teman jangan khawatir ya. Kami itu nggak ada niat untuk apa mengembangkan jemaat di sini. Enggak. Kekristenan udah banyak di sini ya. Iya. Udah nggak perlu lagi ada satu lagi yang baru, nggak perlu. Teman-teman ada di komunitas itu kan bukan cuma ajaran, ada saudara, ada teman di sana berbagi hidup, ya. Iya. Ada calon istri, calon suami di sana cuma gara-gara ajaran masa pindah gereja terus nanti bisa bubar gitu, jangan. Iya. Ya Iya. tetap di komunitas masing-masing berbagi hidup sama mereka, Iya. ya. Gitu teman-teman. Kalau Bu Feva ada di gereja mana sekarang? Saya GBI Jaksel, Romo. Oke, saya itu sempet di apa waktu menikah itu di GBI. Oh, iya, iya, iya. Ya, Iya, iya. Kalau saya waktu belum nikah, Romo. oh belum ya. Belum, iya. Oke. Semoga dapat yang pas ya. Amin, amin. Biarkan Tuhan yang tunjukkan, Romo. Atau sekarang ini ya masih dalam tahap menyeleksi kali ya. Saya yakin sih udah banyak gitu kan, listnya udah panjang, tinggal diseleksi ya. Gini, jujur, Romo, jujur banyak. Cuman kayak, aduh, belum ke situ dulu pikirannya gitu, Romo. Nggak tahu. Oh, Iya. ini dirimu ini masih apa fokus di kuliah atau sudah Dia kerja sekarang? kerja di BCA, Romo Tellers. Oh, oke, di BCA ya. Oke. Semoga karirnya naik terus ya. Amin, Terus amin. nanti jadi berkat gitu kan. Lebih banyak ketemu orang dan ya nanti Tuhan akan arahkan lah mana yang pas. Jangan Memang khawatir. harus menjadi berkat kan buat orang lain. Betul. Iya. Ya. To be or not to be. Yes, of course. Ya. Iya. Oke. Itu calon saya, Bang. Oke, tuh ada lagi tuh di bawah. Aduh, iya deh, iya deh. Oke, ini Mas Trimo ya, Mas kalau masuk ke listnya Mbak Veva ini mungkin di urutan 10 sekarang, Mas. Aduh, iya, iya, iya. Oke. Tuh, Pak Kurni juga mau daftar, nggak apa-apa di sini ya. Oke. Nah, teman-teman ya, di sini tuh bukan hanya apa kita share ya untuk materi-materi knowledge, tapi kita juga berkawan di sini. Iya. Saya nggak suka berdebat
karena debat itu jadinya musuhan gitu. Betul. Ya untuk apa? Gitu kan. Ini terus terang ya, saya ini kan dari dulu saya open cam. Ya dulu waktu di Facebook juga, terus di Zoom gitu ya. Saya selalu open cam. Jadi saya tuh kerjaan saya di sales ya. Saya seorang sales director. Iya. Nah, sales itu ada kode etik ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, saya kan jualan software. Taruhlah teman-teman ini ke mall gitu ya. Kan sering ngelihat pameran mobil kan. Ya, ada mobil Wuling misalnya. Terus teman-teman kan tanya, terus salesnya jelasin kan. Wuling gitu. Wah, ini bagus Pak, interiornya bagus, Betul. after salesnya bagus ya. Ini gampang juga untuk apa test drive ya. Semua untuk penjualannya itu singkat gitu dan ini pokoknya bagus-bagus lah yang dijelaskan benefitnya khusus untuk dia jelasin khusus untuk Wuling. Nah, sales yang nggak bagus adalah caranya gini ya. Bapak tadi ke Toyota ya Pak ya? Wah Toyota itu jelek Pak, after salesnya gini. Ya, wah ini nanti bengkelnya segala macam, terus nanti salesnya juga itu kurang profesional dan lain-lain. Iya. Nah jadi dia sibuk untuk jelek-jelekin produk lain. Iya, Ya, iya, sales yang baik adalah menjelaskan benefit iya, dari produknya, iya, ya kan? iya, iya, Gitu. iya. Ya. Nah, itu yang ada di dunia saya. Ya, saya punya tim, saya ajarkan untuk share benefit dari produk kami. Menghormati produk kompetitor. Nggak boleh jelek-jelekin. Nah, yang ada sekarang saya perhatikan ya, orang-orang Kristen, apologet Kristen, itu punya cara ya, bagaimana nih non-Kristen jadi Kristen, caranya adalah jelek-jelekin kitabnya, Iya, jelek-jelekin Tuhannya, jelek-jelekin nabinya. iya, Nah, itu tuh yang ada. Makanya agak berseberangan saya sama mereka. Ya, iya, cara menyampaikan iya, ya, filosofinya berbeda. iya, iya, Ya, ini iya, agak beda. iya. Itu. Oke. Terus yang bikin saya bingung kan, saya itu sebenarnya